Selamat sore untuk seluruh peserta yang sudah hadir di Seminar Ahli Hama pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Indah Nur Haruni yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Kemudian bagi seluruh peserta, saya informasikan bahwasanya untuk interaksi nanti kita bisa lakukan melalui kolom chat dan nanti apabila setelah materi yang disampaikan oleh past expert bisa ditulis untuk pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pengendalian HAM. Pada Zoominar kali ini, kita bertemakan bertindak cepat, kendalikan hama, selamatkan bisnis Anda. Jadi kita akan kupas tuntas begitu untuk bagaimana korelasi pengendalian hama terhadap kelangsungan bisnis seperti itu. Jadi kita ahli hama berkomitmen untuk bisa membantu pemilik bisnis dan juga seluruh masyarakat untuk memberikan edukasi terkait pengendalian hama. Dan pada kesempatan ini kita bersama dengan pes expert yaitu Ibu Dr. Sri Smalinar, MSCMM atau Ibu Dr. Lin yang telah bergabung. Oke, baik. Sekali lagi kita interaksi melalui kolom chat, Bapak dan Ibu dan seluruh peserta ahli hama. Dan untuk peserta dapat mengisi terlebih dahulu untuk link daftar hadir yang telah dikirimkan. Seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan informasi kembali bahwasanya Alihama memiliki beberapa program. Yang pertama yaitu Pest Control Mentoring atau PCM. Dan untuk batch selanjutnya ini kita akan mulai pada 2 April 2024. Sebentar lagi bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk program PCM, ini masih bisa untuk di minggu ini. Untuk program PCM sendiri ini untuk online mentoring dilaksanakan selama 8 kali pertemuan. Dalam seminggunya ada 1 kali pertemuan seperti itu. Kemudian kita juga memiliki program Basic Task Management atau BPT yang akan dilaksanakan ini di bulan April. Nah, kelanjutan dari BPT atau Basic Task Management Training yaitu APT atau Advanced Task Management Training yang akan dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung maka bisa untuk mengikuti training yang diadakan oleh ahli HAM. Lalu untuk perusahaan sendiri, kita memiliki program yaitu in-house training, di mana diikuti oleh satu instansi saja. Jadi nanti apabila ada masalah yang dihadapi begitu terkait pengendalian hama bisa dibuka begitu ya untuk di in-house training sendiri. Baik, karena untuk past expert kita sudah bergabung, kita akan mulai dan sebelumnya saya akan memperkenalkan untuk pemateri kita pada sore hari ini yaitu Ibu Dr. Sri Smalinar MSIMM atau Ibu Dr. Lin. Beliau adalah past expert di ahli hama, kemudian doctoral graduate dari Institut Teknologi Bandung, founder dan CEO dari IML Research, founder dan CEO dari ahli hama, Pest and Pesticide Researcher di Institut Teknologi Bandung, Pest and Pesticide Researcher di IML Research, kemudian Pest Management Trainer and Consultant di beberapa perusahaan, Pest Expert di ahlihama.com, Pest Expert di Pestdoc AI, dan juga pengajar di beberapa universitas. Oke, baik. Kepada Ibu Dr. Lin, saya persilahkan untuk memberikan materi terkait kupas tuntas bagaimana korelasi pengendalian hama terhadap kelangsungan bisnis. Waktu dan tepat saya Ya, persilahkan. oke, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara dan Bapak Ibu yang meluangkan waktu di sore hari ini menjelang berbuka gitu ya. Kita isi waktunya untuk bisa sharing informasi. Tentu Ahli Hama ini memiliki program memberikan materi melalui free Zoominar selama di setiap bulannya 2 kali, di mana kami memiliki 2 narasumber, nanti bergantian dengan Prof. Intan dan saya, yang nanti bisa berbagi pada saudara dan masyarakat yang nanti menyimak di YouTube, karena videonya akan diupload di YouTube.
sehingga kita bisa memberikan banyak informasi yang tentu berguna bagi kehidupan kita. Nah, untuk topik sore hari ini kita membahas mengenai bagaimana kita perlu waspada atau perlu aware tentang bagaimana bisnis, walaupun kita tidak punya bisnis, tapi eh, apapun urusan kita ini, kalau bersangkutan dengan hama, tentu perlu mempunyai perhatian yang cukup, terlebih yang memiliki bisnis gitu. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kami mengambil bagaimana kita harus bertindak cepat dalam mengatasi gangguan hama, karena kalau tidak cepat kita kendalikan, maka bisnis yang dikelola itu bisa drop atau hancur seketika. Nah, jadi kita mulai dari outline-nya. Ini adalah topik-topik yang akan dibahas. Nah, kami mengangkat dari berbagai macam berita mengenai gangguan hama ini. Ini ini menunjukkan bahwa kita itu dalam kehidupan nggak pernah lepas dari gangguan hama. Ini dilaporkan di eh, luar ya, di Amerika bahwa 10 hotel ini terganggu, terancam oleh gangguan bed bug. Lalu ada juga berita dari kapal pesiar juga itu gangguan bed bug membuat para penumpangnya menjadi tidak nyaman. Itu dari segi gangguan ya. Lalu dari segi penyakit. Nah, dilaporkan juga apalagi di Indonesia namanya demam berdarah itu seperti penyakit langganan karena nyamuk itu dia di Indonesia itu mendapat tempat yang sangat nyaman. Jadi biasanya di bulan-bulan tertentu kasus DBD meningkat karena eh, dari apa populasi nyamuknya tinggi gitu ya. Nah, ini juga dilaporkan bisa menyebabkan ada sampai 346 kasus kematian. Lalu ada juga berita mengenai gangguan lalat gitu ya. Nah, gangguan lalat dia bisa mengganggu di bisnis restoran, lalu kecoa gitu ya. Nah, juga ada gangguan sampai di bisnis laundry. Jadi kita mempunyai aktivitas misalnya menitipkan baju kita ke laundry untuk dicuci. Nah, di laundry sendiri sebenarnya tentu ada masalah gangguan hama. Jadi kita bisa melihat ada laporan mengenai kecoa yang masuk ke mesin gitu ya. Dan juga dari tikus gitu ya cukup cukup banyak. Artinya permasalahan hama ini real terjadi pada kehidupan manusia gitu ya. Karena nanti kita lihat kenapa kalau suatu bangunan tidak ada orang, nggak ada hama, tapi kalau sudah ada manusia, nah udah muncul hama. Lalu selanjutnya kita melihat kembali gangguan khususnya kutu busuk. Kenapa ini muncul lagi? Jadi kami ambil ini ada berita terbaru bahwa para pelancong atau yang mau liburan itu sampai tidak jadi booking hotel gitu ya. Ini di Inggris terjadi karena ada laporan gangguan hama. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa orang hotel yang sudah siap menerima pendapatan itu bisa apa namanya berkurang ya atau tidak jadi mendapatkan pendapatan karena gangguan hama ini. Nah, di Singapura pun demikian gitu ya. Nah, apalagi Singapura ini kan salah satu penghasilan terbesar itu adalah dari pariwisata atau dari para pendatang. Nah, ini bisa saja di koper-kopernya atau di bajunya terselip ada kutu busuk, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi walaupun mereka tidak punya sayap, tapi dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bahkan kutu busuk ini eh, bisa menyerang kota-kota dunia dan dia dikabarkan kebal insektisida, artinya resisten. Karena dia sering dipaparkan sehingga yang resisten itu malah lebih kuat. Nah, bahkan di sini ada listnya bahwa apa sih common bugs yang terbanyak di hotels itu mengganggu ini mulai dari kutu busuk, kecoa gitu ya, lalu kutu, lalu apa lalat.
laba-laba, nah banyak sekali. Jadi memang untuk hospitality, hotels itu paling banyak disasar. Kenapa? Karena open space dan orang keluar masuknya bermacam-macam, bergantian. Nah, selanjutnya kita lihat nih dampak serangan hama terhadap bisnis. Nah, kita bisa melihat dari sisi dampak finansial. Nah, itu pasti orang akan tidak percaya ya, menurunkan kepercayaan pelanggan atau kerusakan merek apabila dilaporkan ada masalah hama yang tidak diatasi. Itu dampaknya finansial pasti turun. Demikian juga resiko industri hotel, kafe, dan restoran di mana ini bisa memberikan reputasi negatif. Misalnya kita melihat, oh di kafe itu atau di hotel itu banyak hamanya. Nah itu kan biasanya orang nggak mau gitu ya untuk datang ke tempat itu. Juga dari sisi pengolahan, industri pengolahan makanan. Ya. Nah ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat mereka merugi karena apakah stoknya atau produknya dirusak tikus gitu ya atau terkontaminasi dari feses kecoa gitu lalat. Nah itu bisa berdampak pada bisnis itu sendiri sehingga memang harus cepat tindakannya dan harus tepat kalau ingin bisnisnya selamat gitu ya seperti itu. Itu dampak serangan hama terhadap bisnis. Sekarang kita lihat sebenarnya pengendalian hama di industri hotel, restoran, dan kafe ini kenapa cukup marak? Karena kita mengetahui bahwa di industri perhotelan ini kan ada apa kompetisi yang cukup kuat, di mana mereka harus memberikan klaim kepada tamu untuk bisa memberikan jaminan lingkungannya bersih, enak untuk stay walaupun beberapa saat. Makannya juga bisa lebih enak gitu ya. Tapi ini bisa hancur reputasinya apabila pengendalian hamanya tidak diatasi. Karena kalau kita lihat di sini, ini area yang sangat disukai, lingkungan yang sangat disukai oleh hama. Ada apa tungau gitu ya di kasur gitu. Lalu bisa ada mengundang tikus datang, kecoa, lalat, semut gitu ya, bahkan nyamuk. Nah, kalau kita tidak mengatasi gangguan ini, kita sekarang berada di era digital atau apa media sosial itu sangat cepat sekali. Jadi kalau ada orang atau tamu yang ada di suatu hotel atau restoran atau kafe melihat dan mereka tidak suka, mereka bisa menyebarkan sepersekian detik ya. Dan orang menjadi tahu. Nah, ini sebetulnya yang ditakutkan oleh para pembisnis. Karena yang namanya viral itu ada sisi negatif dan positif. Nah, negatifnya kalau di hama ini kalau tersebar orang nggak mau lagi. Karena tidak bisa ada jaminan hotel bintang 5 aman gitu ya. Atau restoran kelas yang mahal gitu ya, yang fasilitasnya bagus lalu aman dengan hama. Tidak. Karena mereka kan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh hama. Jadi hamanya akan datang karena daya tarik yang dibuat. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, lingkungan permukiman ini memang menyiapkan daya tarik yang besar bagi hama datang. Mulai dari sumber makanan, ya, sumber makanannya banyak, akumulasi sampah. Jadi bisa jadi mungkin gedung kita bagus, bersih, bisa dijaga dengan baik, pengendaliannya rutin, bagus. Tetapi lingkungan sekitarnya itu akan mempengaruhi juga kedatangan hama ke tempat kita gitu. Nah, sehingga lingkungan ini menjadi satu ekosistem. Jadi tidak bisa hanya fokus sama tempat kita sendiri, sementara lingkungan kita abaikan. Karena si hama-hama itu akan masuk lewat jalur yang mungkin kita nggak bisa menghindar. Misalnya pintu, jendela kan pasti harus kita buka. Paling tidak mereka melalui pintu akses itu untuk datang. Nah, itu sebabnya bahwa daya tarik lingkungan permukiman itu memang disiapkan oleh manusia untuk mengundang hama itu datang. Walaupun itu tempat yang sudah dijaga gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa hama itu ada di sekitar kita? Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasinya bahwa bahwa sumber makanan itu menjadi utama dicari oleh hama itu gitu ya.
Jadi tikus, kecoa, dan semut itu tertarik di mana mereka senang atau mudah menemukan makanan. Jadi tanpa disuruh juga mereka datang kalau sumber makanannya gampang dilihat, gampang dicari. Lalu di sekitar kita ada perlindungan-perlindungan, artinya tempat berlindung, ya. Nah, hama itu memang sebagian besar akan diam atau tinggal di tempat yang terlindungi. Jadi kalau saudara-saudara Bapak Ibu melihat kecoa itu jalan-jalan, artinya bukan oh yang jalannya cuma satu dua berarti itu sedikit. Tidak, tetapi itu indikator populasi kecoanya sudah tinggi. Kenapa? Karena si kecoa yang keluar dari koloninya itu mencari makanan disebabkan di tempatnya sudah terlalu banyak kecoanya. Nah, itu dari tempat perlindungan dan sumber makanan. Jadi mereka selalu mencari tempat perlindungan, ya. Lalu iklim dan cuaca. Nah, perubahan iklim dan kondisi cuaca itu mempengaruhi pola migrasi. Misalnya, musim hujan itu mendorong hama itu masuk atau mencari ke ke bangunan untuk mencari tempat yang kering. Itu berarti ada pengaruh, gitu ya. Lalu perubahan lingkungan, misalnya kita membuat rumah-rumah baru di lahan-lahan kosong. Nah, itu kita membuat si hama yang ada di situ masuk gitu ya. Jadi misalnya nih kita ngebangun rumah di suatu tempat, lalu beberapa waktu kemudian ada rayap tuh masuk ke rumah kita. Nah, eh, kita melihat oh si rayapnya datang, tetapi sebenarnya tidak. Kitanya yang mendatangi tempat di mana hama rayap itu berada. Jadi pengembangan lahan itu itu pun menjadi bagian yang eh, mempengaruhi si hama itu datang. Nah, lalu ada yang namanya adaptasi evolusi, di mana hama ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, termasuk tadi resistensi terhadap pestisida. Jadi kita misalnya dari pengendali hama, pengurusan pengendali hama atau pest control, itu harus hati-hati dalam melakukan pengendalian dengan pestisida karena ada dampak atau ada fenomena resistensi yang memang tidak bisa dihindari. Jadi kalau penggunaan bahan aktif yang sama itu membuat si hama-hama ini tuh eh, terseleksi yang resisten akan makin kuat. Jadi akan makin cepat untuk mendetoksifikasi racun. Nah, jadi si hama juga punya kemampuan untuk adaptasi yang tinggi terhadap pestisida. Nah, kita masuk dalam konsep segitiga hama tadi ya, dari gambar tadi kita sederhanakan. Jadi ada tiga elemen yang penting yang membuat hama itu datang dan berkembang biak. Ada makanan, ada shelter, tempat perlindungan, dan ada air. Tiga hal ini. Tetapi menghilangkan salah satu ini kita bisa menghilangkan salah satu elemen dapat menghindari investasi hama. Tetapi sekali lagi, aktivitas manusia itu tidak pernah bisa menghilangkan yang namanya makanan, air, dan perlindungan. Karena kita membutuhkan ini. Manusia menyediakan ini. Sehingga kita sulit untuk menghilangkan salah satu elemen. Kecuali misalnya kita di rumah, di gudang banyak tumpukan-tumpukan. Nah, tumpukan-tumpukan itu kita rapihkan. Walaupun nanti suatu saat tumpukan makin banyak, si tikus bisa datang lagi karena tadi ada faktor-faktor yang membuat hama itu datang. Itu dari konsep segitiga hama ya. Nah, kita melihat bahwa para pemilik bisnis juga melakukan kesalahan yang mungkin nggak disengaja ya. Kenapa? Karena eh, namanya bisnis kan pemilik bisnis kan harus menyiapkan agar para konsumen itu nyaman dengan segala macam fasilitas. Namun bagi hama itu akan menyebabkan mereka senang untuk datang. Misalnya berbagai tempat masuk hama itu membuat hama itu bisa cepat jadi ibaratnya dikasih pintu masuk gitu ya. Lalu ada standing water, air-air tergenang. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di suatu area
ingin membuat pot-pot atau kolam-kolam nih yang bisa diberikan apa hiasan-hiasan. Tapi kita lupa standing water ini adalah cikal bakal untuk nyamuk bisa meletakkan telur, khususnya nyamuk Aedes yang penyebab demam berdarah. Nah, ini pemilik bisnis mungkin maksudnya nggak untuk undang-undang hama, tetapi ini bisa tidak sengaja membuat si hama itu datang. Lalu sistem ventilasi juga pengaruh dan cara penyimpanan makanan. Jadi memang eh, kesalahan yang tidak disengaja judulnya dari pemilik bisnis. Artinya di satu sisi pemilik bisnis punya kepentingan untuk memberikan fasilitas yang lengkap kepada customer, tapi di satu sisi itu justru mengundang hama. Nah, di sini yang perlu kita memahami bahwa kita sendiri yang memang mengundang hama sehingga kita perlu tahu bagaimana pengendalian hama tersebut. Nah, demikian juga di oil and gas industry. Nah, nampak kita bisa lihat apa hubungannya. Mereka kan ada di tengah laut gitu ya. Mereka ada jauh dari permukiman. Tapi sekali lagi, bahwa hama itu datang apabila ada tiga elemen. Ada makanan, mereka akan melakukan aktivitas makan. Lalu air, mereka juga sama ya, membutuhkan air. Dan ada tempat perlindungan. Jadi kalau di kitchen ini kan ada retakan celahan-celahan ya. Nah, ini rumah-rumah mereka yang bekerja di oil and gas industry, ini walaupun berupa bentuk kontainer, tidak ada kayu, tetapi kan di dalamnya ada aktivitas para pegawainya melakukan makan dan minum. Jadi si hama-hama ini pasti ada. Nah, bahayanya kalau di oil and gas industry secara bisnis, kalau hama-hama ini tidak dikendalikan dengan baik, maka para pekerja ini bisa sakit, terancam sakit. Kalau sakit berarti mereka tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja berarti produksi oil and gas-nya menurun. Berarti bisnis akan turun. Nah, itu jadi walaupun ini hama kecil-kecil ukurannya, tapi kalau sudah menyebabkan kita tidak bisa berproduktivitas, maka langsung diganjar dengan produksi bisnis menjadi drop gitu ya. Karena sekuat apapun badannya kalau sudah kena dari serangan hama, misalnya dari nyamuk, Aedes, udah kalau udah kena demam berdarah mau badannya kuat juga tetap aja dia tidak akan mampu beraktivitas. Nah, seperti itu ya. Nah, eh, kalau kita lihat di bar pun sama. Jadi orang pengen nih di kapal pesiar ini menikmati segala macam fasilitas. Tapi jangan salah, bedbugs ini tetap senang. Jadi banyak dilaporkan bedbugs ini sampai kapal pesiar pun apa namanya mengalami gangguan laporan dari gangguan ini. Sehingga banyak juga orang-orang yang ingin yang komplain gitu ya. Nah, jadi kami pun pernah diundang di para pengusaha yang bergerak di bidang ini untuk bagaimana para pekerjanya bisa membantu dalam melakukan pencegahan dari hama ini. Karena kita tidak hanya ada di pengendalian, tapi pencegahannya seperti apa. Dan kutu busuk ini dia bisa bisa tidak makan selama 6 bulan. Jadi badannya itu kecil tapi dia mampu untuk menyimpan eh, energinya untuk 6 bulan tanpa makan. Jadi memang ini agak susah kutu busuk itu dikendalikan. Nah, bahkan di rumah sakit, hasil survei survei pengendalian hama di rumah sakit, kan rumah sakit itu isinya orang sakit gitu ya. Jadi nggak boleh seharusnya nggak boleh ada hama. Jadi di rumah sakit itu harus bebas hama 100%. Kenapa? Karena kita khawatir hama itu menjadi vektor atau pembawa penyakit. Nah, sehingga pencegahannya harus dilakukan. Jangan sampai orang yang sakit tambah sakit, lalu penunggu pasien juga jadi sakit gitu ya. Nah, itu untuk rumah sakit, itu tadi statementnya harus bisa bebas hama 100%. Artinya, pengendalian hama di rumah sakit tidak bisa di eh, apa tawar lagi gitu, seperti itu. Nah, di rumah sakit 64% memiliki program pengendalian hama secara tertulis. Berarti 36-nya belum.
gitu ya. Lalu 73% rumah sakit menggunakan jasa pest control. Nah, ini pun kita perlu memberikan suatu edukasi. Pest control tetap ada keterbatasan dari segi mengcover hama itu datang. Karena sekali lagi pengendalian hama itu nggak bisa kayak cleaning service setiap hari. Harus ada jadwalnya. Kenapa? Karena ada penggunaan pestisida yang harus diatur supaya tidak boleh terlalu banyak karena akan memicu resistensi. Jadi kalau kita lihat apa itu hama, nah balik lagi hama itu adalah cara pandangnya dari sisi kita sebagai manusia. Jadi dari sisi manusia kita anggap dia merugikan atau kehadirannya tidak diinginkan itu sudah kategori hama. Misalnya kucing. Di satu sisi kucing adalah hewan peliharaan yang disayangi. Tapi di sisi lain kucing bisa jadi hama apabila dia sudah mengganggu. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau di gambar ini kan kita lihat ada kalau kutu busuk sudah jelas ya tadi ya ada rayap, ada burung, bahkan burung bisa disebut hama kalau sudah mengganggu. Ular pasti ya, kelelawar, kucing. Jadi semua hewan yang mengganggu itu kita sebutnya hama karena kehadirannya tidak diinginkan. Nah, apa yang menyebabkan gangguannya? Bisa secara ekonomi tadi bisnisnya jadi turun, kesehatan menjadi sakit, estetika jadi kita apa namanya terganggu kalau di suatu bangunan banyak lalat atau banyak semut ya. Lalu kenyamanan juga jadi kita kurang nyaman, stres pasti ya karena nggak semua orang tahan dengan hama misalnya walaupun itu dengan semut. Semut memang tidak bisa bawa penyakit gitu ya. Tetapi kalau terlalu banyak, kalau ada orang kena semut kan stres juga gitu. Kalau tidur terus tiba-tiba ada semut di sekitar kepalanya kan takut juga. Lalu malu gitu, itu pasti ada. Jadi dampaknya ke manusia itu cukup banyak dari gangguan hama. Nah, sehingga pengendalian hama untuk industri horeca, horeca itu hotel, restoran, dan kafe, itu sangat penting. Di mana kalau kegagalan pengendalian itu bisa menyebabkan si konsekuensi hukumnya cukup serius. Artinya ada orang yang jadi komplain, kenapa ini nggak dikendalikan, bahkan si hamanya pindah ke tempat lain. Jadi bisa dituntut, bisa didenda, bahkan bisa sampai penutupan fasilitas dan anjloknya penjualan. Kalau dari publisitasnya pasti jadi jelek ya seperti itu apalagi dengan media sosial yang sangat jadi ikon di zaman sekarang untuk menyebarkan suatu informasi. Nah, bagaimana pengendalian hama terpadu? Sekali lagi adalah dia pendekatan berbasis ilmiah karena memang harus ada cara yang tepat, harus cerdas juga karena kita mengendalikannya itu ke level yang ke tingkat yang dapat ditoleransi. Nah, semua cara harus dipergunakan. Jadi tidak hanya kita mengandalkan pestisida lalu aman, selesai urusan hama, tidak demikian karena setiap individu bertanggung jawab terhadap pengendalian, pencegahan sama monitoring. Dan pengendaliannya itu tidak bisa disamaratakan. Jadi site spesifik tergantung hamanya, tergantung kondisi lingkungan dan tipe bangunannya. Jadi seperti rumah sakit itu harus 100% bebas hama. Tapi kalau perumahan, hotel mungkin ada industri, ada persentase tertentu yang masih dianggap wajar kalau tidak sampai mengganggu. Nah, sehingga semua kita karena kita sendiri yang mengundang hama, apalagi pemilik bisnis, perlu tahu bagaimana perilaku hamanya. Ekologi itu senangnya hama itu di tempat seperti apa, serta pestisidanya tuh bagaimana menggunakan dengan baik gitu ya. Dan cara kerja alat, mungkin kita individu nggak pegang tuh mesin thermal fogging, tapi paling tidak tahu bahwa ini akan dipergunakan untuk suatu ruang gitu ya. Nah, ini ada kasus, ada hasil dari penelitian tentang kisah sukses sebuah restoran mengatasi masalah kecoa. Jadi restoran itu kan sangat rentan diserang kecoa, khususnya kecoa Jerman. Karena di daerah dapur atau kitchennya itu sangat memungkinkan si hama
kecoa Jerman itu datang. Nah, jadi kisah suksesnya tuh mulai dari mereka mendapatkan suatu apa kondisi serangan hama kecoa, lalu semua dilibatkan, semua orang yang di restoran itu untuk mengatasi kecoa gitu, sehingga mereka bisa sama-sama untuk membantu menghilangkan gangguan tersebut. Karena kita perlu mengetahui misalnya kecoa ini dikendalikan oleh suatu metode, salah satu metode yaitu bait. Bait itu umpan yang isinya ada makanan dia, makanan kecoa dan insektisidanya. Nah, si bait ini pasti menghasilkan racun, mempunyai kandungan racun dari insektisida. Nah, jadi apabila si kecoa ini mengkonsumsi bait ini atau umpan, maka muntahannya ini, vomitus ini, dia bisa dimakan oleh si kecoa lain, maka kecoa itu bisa mati. Itu dari muntahan si kecoa ini setelah makan bait ini. Lalu kalau dari si kecoa ini mati, kadaver ini bangkainya dari kecoa, itu kalau dimakan oleh kecoa lain, kecoa ini bakal mati karena si poisonnya, racunnya masih ada. Demikian juga kalau si kecoa ini mengeluarkan feses. Nah, si kecoa ini punya perilaku makan feses. Nah, fesesnya sudah ada racunnya, maka dia ikut mati. Nah, jadi cara pengendalian ini salah satunya yang dipergunakan untuk mengendalikan kecoa dari bait ini cukup dilaporkan oleh Profesor Choi Yang Lee ini 2009 dilaporkan sangat efektif karena dari mengendalikan si hama kecoa yang A, terus dia menjalar ke kecoa-kecoa yang lain, baik dari bangkainya, dari fesesnya maupun dari vomitus atau muntahannya. Nah ini datanya, yaitu presentasi pengurangan kepadatan kecoa pada area food court di Bandung. Ini pernah kita lakukan dalam suatu penelitian. Jadi sebelumnya kita ambil beberapa eh, puluh restoran di Bandung. Kita lihat catatannya ternyata di daerah food court ini, di tenan-tenan ini sebetulnya sudah dilakukan penyemprotan sampai 2 kali dalam seminggu, tapi ternyata gagal, artinya kecoanya makin banyak. Nah, setelah kita lakukan metode baiting, dalam 5 minggu ini tidak ada lagi kecoa yang ditemukan. Artinya di sini mortalitasnya 100% tidak ada lagi. Nah, artinya bisa kita mengendalikan hama di eh, hotel, restoran, dan kafe, tapi kita mesti sabar, mesti mengetahui konsepnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita tentu akan melihat bahwa kata kuncinya bahwa kita perlu tindakan dalam waktu yang tepat. Artinya, tindakan yang cepat dan tindakan yang efektif itu sangat penting untuk pengendalian hama, melindungi bisnis juga, dan pencegahan adalah kunci. Artinya, semua kita bisa melakukan pencegahan karena kita tahu bahwa hama datang karena 3 hal, 3 elemen: air, makanan, dan perlindungan. Tentu kita apabila populasi sangat tinggi, apalagi di bisnis yang perlu pengendalian dengan cepat, perlu pertolongan profesional dalam hal ini pest control. Karena dengan pertolongan profesional tentu akan ada penghematan waktu, biaya, dan bisa mencegah potensi kerugian. Tapi sekali lagi, pest control tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu oleh orang-orang yang ada di area tersebut, karena pencegahan dan monitoring itu hal yang penting juga gitu, seperti itu. Nah, itu dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apabila ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Dr. Lin yang telah menyampaikan materi. Kemudian, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar. Jadi, pada sore hari ini kita akan berdiskusi, begitu ya. Bila ada pertanyaan, nanti akan moderator bacakan, lalu nanti langsung dijawab oleh pemateri kami, yaitu Ibu Dr. Lin. Oke, masih ada waktu bagi peserta yang ingin bertanya.
Kemudian saya ingin menyampaikan informasi, karena tadi mungkin ada yang baru join di tengah, begitu ya. Saya akan sampaikan informasi perihal program training dari ahli hama yang paling dekat ini yaitu tes kontrol mentoring atau PCM, yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 April. Nah, program ini yaitu mentoring secara online selama 8 kali pertemuan yang akan dilaksanakan selama 2 bulan dan dalam satu minggunya ini akan ada pertemuan seperti itu satu kali. Nah, bagi seluruh peserta, Bapak Ibu yang ingin mengikuti PCM, maka bisa mendaftar hingga minggu ini kita masih terbuka seperti itu. Sebelum batch berikutnya yaitu pada tanggal 2 April kita mulai. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu program BPT atau Basic Task Management Training yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 April 2024. Ini dilaksanakan secara offline di Bandung serta online juga gitu. Nah, untuk lanjutan dari paket basic, yaitu kita memiliki paket Advanced Space Management Training atau APT. Ini akan dilaksanakan satu bulan setelah BPT, begitu, pada tanggal 29 hingga 30 Mei. Kemudian kita juga memiliki program in-house training bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan training pengendalian hama khusus bagi instansinya masing-masing. Seperti itu. Oke, baik. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, sudah ada. Dan langsung saja saya bacakan ya, Ibu. Oke, Ya, untuk oke. pertanyaannya yaitu insektisida jenis apa untuk kutu busuk dan bagaimana cara kerjanya? Ya. Jadi kutu busuk ini tadi punya perilaku dia bisa bertahan nggak makan sampai 6 bulan ya. Jadi artinya dia bisa kuat tahan lapar dan dia bisa bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Apakah itu kering atau itu juga apa namanya panas di tempat yang kan kalau kita lihat kutu busuk itu salah satunya di bisa eh, terinvestasi di kasur-kasur walaupun kasurnya itu spring bed yang bagus gitu ya. Nah, mereka akan selalu cari apa celahan atau tempat yang menyempit. Artinya dia dalam kondisi ekstrim itu bisa bertahan. Nah, berarti bagaimana nih kalau kita melakukan pengendalian pakai insektisida? Nah, insektisida seperti apa? Nah, kita perlu mengetahui bahwa insektisida itu memiliki cara kerja atau yang kita sebut dengan mode of action, di mana kita perlu tahu bahwa pengendalian hama untuk kutu busuk kita lebih efektif mencari yang dia bisa dengan punya punya efek residu gitu ya, residu. Jadi kita mungkin aja kita menyemprotnya kan nggak mungkin si apa kasurnya tuh dibongkar-bongkar, nanti kan bisa merusak. Tetapi dengan kita memberikan spraying atau penyemprotan dari insektisida yang punya efek residu itu diharapkan nanti pada saat si kutu busuknya keluar, dia akan terpapar oleh semprotan dari insektisida tersebut. Sehingga dia akan tubuhnya akan terkena ekspos atau paparan dari insektisida tersebut. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, itu dari insektisida yang residu itu ada yang juga menyerang sistem saraf. Nah, biasanya para perusahaan pestisida itu hampir 85% lah, hampir 90% itu membuat pestisida atau insektisidanya yang memang menyerang sistem saraf. Jadi cukup cepat. Namun sekali lagi kita harus melihat dari behavior atau perilaku hamanya. Tentu untuk kutu busuk itu lebih efektif dengan insektisida yang mempunyai efek residu dan dengan spraying gitu ya. Walaupun bisa saja dengan sistem pemanasan, tapi energi atau biayanya cukup besar. Selanjutnya di em, Mbak Indah bisa Ya, membacakan kembali. oke siap, baik. Jadi ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Asyafiq Zuhri.
Selamat sore, izin bertanya, apakah keberadaan hama juga berpengaruh besar terhadap bisnis di bidang ekspor-impor komoditas? Dan kira-kira seberapa besar dampak kerugiannya serta bagaimana langkah-langkah pencegahannya, Ibu? Terima Ya, kasih. ya. Jadi untuk komoditas yang keluar masuk eh, negara ya dari negara kita ke negara lain atau negara lain ke negara kita ini tentu menjadi masalah yang besar tentang keberadaan hama. Makanya biasanya balai-balai karantina itu sangat mengecek dengan ketat. Kalau misalnya ada komoditas yang masuk atau komoditas yang keluar. Karena hama-hama ini bisa saja yang tipenya kayak mau termasuk yang hama-hama gudang. Jadi kutu-kutu atau kumbang, ya mulai dari kumbang misalnya kumbang beras, kumbang apa namanya yang menyerang ke tembakau gitu ya, atau menyerang ke tepung. Nah itu pengaruhnya sangat sangat besar karena akan merusak dari komoditas tersebut. Sehingga di setiap negara, bahkan di negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Korea itu sangat ketat. Jadi kalau sudah ketemu ada sampel hama itu biasanya komoditasnya dikembalikan. Dampaknya wah sangat besar ya. Jadi miliar dolar. Jadi itu makanya hama itu menjadi hal yang sangat apa concern orang harus pastikan karena biasanya penerima barang sudah ambil sampel ada hamanya langsung reject gitu ya. Nah, ini tantangan di pengendalian hama tersebut. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya itu rantainya cukup panjang, mulai dari saat packing, memastikan tidak ada hamanya, walaupun itu tidak mudah karena siklusnya kan mulai dari telur, larva gitu ya. Nah, biasanya dari pengendalian hamanya itu, karena kan prosesnya kalau sudah ekspor impor sudah dalam kondisi terpacking ya. Nah, sehingga kan nggak mungkin kita menelusuri itu di dalamnya, nggak mungkin dibongkar-bongkar. Nah, salah satunya dengan pengendalian teknik fumigasi itu bisa membantu untuk mematikan si fase-fase dari kumbang, apakah itu fase larva atau ada juga apa dewasa gitu seperti itu. Jadi sangat besar dampak kerugiannya. Biasanya para pembisnis itu udah harus siap-siap. Bahkan kami pernah diminta untuk apa melakukan konsultasi untuk pengendalian hama di komoditas ekspor impor karena memang akan sangat apa istilahnya merugikan manakala komoditas sudah siap dikirim sudah dalam perjalanan lalu di tempat penerimanya bisa di reject karena ada sampel hama yang ketemu. Nah, jadi itu sangat besar apalagi untuk yang dokter hama untuk apa namanya komoditas ekspor impor ini gitu. Oke, baik. Iya, Ya, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Rahmi Devi, ini selamat sore Ibu Dr. Lin, izin bertanya apakah ada kerjasama yang dilakukan antar negara untuk mengatasi hama yang dapat menyebar ke wilayah satu sama lain? Apakah ada organisasi atau badan internasional yang menaungi hal tersebut? ya. Oke. Mbak Ina tadi dari penjelasan yang awal suaranya cukup jelas ya. Iya, Yang cukup ya, jelas, Ibu. ya. Soalnya di chat itu ada yang suaranya nggak keluar katanya. Nah, jadi Oh ya, mungkin sepertinya untuk setting Bapak Hamdan. ah oh iya ya oke. Ya, jadi Iya. untuk apakah ada kerjasama antar negara untuk mengatasi hama? Nah, tentu ini kita para saintis atau para ilmuwan selalu mengupdate paper-paper atau publikasi-publikasi mengenai populasi-populasi hama yang tinggi di suatu negara. Nah, oleh sebab itu, apakah ada kerjasama? Ada. Jadi yang selalu di bagian itu ya pintu masuk antara dari yang keluar mau ke dalam negara itu selalu dicek terlebih dahulu karena kita tahu hama itu datangnya mungkin nggak sengaja dari orang-orang datang ya lewat lewat tasnya lewat kopernya atau lewat baju juga nggak kerasa gitu ya karena itu memang agak sulit kalau terlalu detail tapi kalau komoditas kan itu kelihatan tuh karena dia kan benda mati jadi diperiksanya jelas tapi kalau manusia mungkin
ya di bagian screening mungkin tidak kelihatan apa bisa dilihat semua. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak kutu gitu ya, atau misalnya tadi kutu busuk atau kecoa, tapi yang fase nimfa yang masih kecil kan agak sulit ya. Nah, jadi biasanya badan-badan yang bekerja samanya ada yang sifatnya LSM gitu ya, atau NGO-NGO yang terus memberikan informasi mengenai bagaimana keadaan hama di suatu negara. Nah, bahkan di Indonesia ini biasanya para perusahaan pestisida yang akan melakukan proses registrasi atau riset internal itu tidak bisa data luar negeri dipakai di kita, harus dilakukan penelitiannya di negara Indonesia. Kenapa? Karena tadi hamanya itu custom. Bisa saja hama kutu busuk di Amerika atau di Jepang atau di Perancis itu dengan kita hama kutu busuk dan kita berbeda daya tahan terhadap pestisidanya atau insektisidanya. Jadi kerjasamanya ada antar negara, jadi selalu juga melaporkan baik itu lewat lembaga pemerintah atau lembaga NGO atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti itu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Sartini. Sore Dr. Lin, izin bertanya, tempat mana saja yang menjadi peluang besar tempat bersinggahnya hama kutu busuk di area perhotelan? Iya Oke. betul. Ya, jadi di perhotelan itu kita melihatnya mungkin kutu busuk taunya ada di kasur gitu ya, atau di apa tempat tidurnya. Padahal kutu busuk itu dia bisa menyelinap atau bisa berlindung di bagian wardrobe, kan kadang kalau di hotel tuh ada ya aksesoris-aksesoris yang nempel ke dinding. Dan si kutu busuk itu kalau jumlahnya banyak bisa naik ke atap gitu ya, bisa ke bawah karpet. Jadi itu sangat banyak karena kutu busuk itu senang sekali di tempat yang terlindungi dan dia ukurannya kecil, jadi dia bisa masuk ke area-area yang sempit. Nah, jadi peluang di tempat mana saja, di mana saja tempat itu sudah terinvestasi kutu busuk, itu bisa nyerang kemana-mana. Nah, biasanya pengendaliannya nggak bisa tuh. Kita buka pintu, kita angkut kasurnya, kita nyangkanya ada di kasur, kasur aja gitu ya, kita angkut keluar, kita beresiko karena nanti kutu busuknya itu justru bisa menyebar ke tempat lain. Nah, jadi pengendalian kutu busuk ini sekali lagi memang yang paling eh, yang cukup repot ya. Artinya harus berbagai macam metode. Jadi sekali lagi balik lagi ke PHT, pengendalian hama terpadu itu adalah memadukan semua metode-metode, apakah itu yang sanitasi, pengendalian fisik, pengendalian kimia, dan harus berulang-ulang, harus terus-menerus. Tentu yang harus bijak adalah penggunaan pestisidanya. Jadi tidak boleh menggunakan bahan aktif yang cara kerjanya sama terus. Kenapa? Karena hamanya menjadi lebih pintar dalam melakukan detoksifikasi atau penetralan dari racun pestisida itu. Oke, Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Dr. Lin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Albert Windratmo. ya, Selamat sore Ibu, izin bertanya, apakah metode pengendalian hama kecoa Jerman dengan residual sudah cukup efektif atau dengan baiting dan vacuuming sudah bisa menekan gangguan hama kecoa Jerman, terutama di area kitchen dan juga gudang bahan makanan? ya. Jadi tadi kembali lagi bahwa pengendalian hama terpadu itu adalah menggabungkan semua metode, baik itu metode pengendalian yang menggunakan pestisida atau juga dengan pengendalian fisik, lalu dengan juga apa sanitasi. Nah, nampaknya kalau di area-area kitchen dan gudang bahan makanan itu kan cukup ini ya, cukup sensitif di mana pestisida itu jangan sampai terkontaminasi mengkontaminasi makanan-makanan yang akan dimakan oleh manusia gitu. Nah, jadi di sini ada pengendalian pakai baiting, itu memang yang paling efektif. Tetapi kalau populasinya tinggi, maka kita bisa tahan dengan bisa kendalikan dengan residual karena dia nyemprotnya ke surface atau permukaan-permukaan. Tapi kalau direct atau penyemprotan langsung dihindarkan karena
rentan atau sangat sensitif terhadap bahan makanan yang ada. Vacuuming bisa, itu berarti salah satu contoh pengendalian dengan menggunakan alat. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi sumber makanan, sumber air, sama sumber tempat perlindungan harus diberesin dulu. Karena itu nanti akan memicu si kecoa ini akan datang kembali. Dan kita itu mesti melihat bahwa kecoa Jerman masa hidupnya ada siklusnya 3 bulan. Dari telur sampai dewasa. Kalau kecoa Amerika itu 12 bulan, 1 tahun. Cukup lama. Nah, jadi mungkin kita saat itu mengendalikan berhasil yang kecoa yang besar, yang dewasa. Tapi yang nimfanya belum. Jadi harus dilakukan lagi pengendalian. Tetapi sekali lagi harus ada pencatatan atau recording yang lengkap. Karena kita harus periksa dia menggunakan bahan aktif apa di bulan mana gitu ya. Dan berikutnya metodenya apa gitu. Seperti itu. Karena hama ini pinter. Mereka itu sangat memiliki adaptasi yang sangat tinggi. Tapi kita juga nggak boleh kalah pintar, manusia harus terus mengembangkan teknik-teknik atau metode-metode yang efektif dalam pengendalian. Mungkin seperti itu Mbak Indah untuk menjawab pertanyaan Pak Albert. Oke, Semoga Pak baik. Albert tetap bisa tidak puas supaya terus bisa mau menggali informasi berikutnya. Ya, baik. Sebelumnya kepada seluruh peserta, bila memang masih ada pertanyaan, saya persilakan untuk menulis di kolom komentar. Dan kepada Ibu Lin, saya ada pertanyaan juga begitu, yang sebelumnya sudah ditulis. Ya, Biasanya di bisnis travel gitu, ada hama apa saja dan bagaimana cara pengendaliannya, Ibu? ya. Nah, jadi kalau hama di moda transportasi itu apakah itu darat, laut, atau bahkan pesawat itu ada hamanya. Karena bisa aja dia terbawa. Ada aktivitas makan dan minum. Nah, kalau tadi Mbak Indah kasih contoh travel, itu cukup merepotkan pengendalian hamanya. Pengendalian hamanya kenapa? Karena pintu travel itu akan mobil travel itu akan senantiasa tutup dan buka gitu ya. Lalu penumpangnya bisa bergantian dan kita tidak tahu perilaku orang penumpang itu dengan segala macam level kebersihannya, cara makannya mungkin jadi mungkin dari remah-remah yang dimakan oleh apa remahan-remahan yang keluar dari aktivitas makannya penumpang turun ke bawah gitu ya, sehingga itu sangat mudah memancing hama datang, baik hama itu dari luar maupun hamanya sudah ada di sana. Artinya apakah sudah ada telurnya atau sudah ada nimfanya. Nah, biasanya apa yang ada di hama mobil travel yang darat tentu biasanya di serangga-serangga merayap. Apakah itu kecoa, semut. Ya kalau misalnya Bu kadang ada enggak tikus ya itu mah kebangetan aja berarti pembersihan mobilnya enggak rutin. Tapi kalau kecoa, semut gitu ya, itu nggak mudah ngebersihinnya. Karena biasanya itu ada di selipan, di karpet-karpet mobilnya, lalu di pinggir-pinggir kan suka ada bagian yang celah-celah gitu ya. Nah itu biasanya serangga-serangga merayap yang ada di mobil travel. Tapi kalau gimana Bu? Kalau nyamuk gitu. Nah, bisa saja nyamuk di mobil seperti bis karena nyamuk itu posisinya kalau yang dewasa itu kalau kena AC dia ada di bawah gitu ya, ada di bawah dia kayak kayak nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya udah panas, agak panas, dia keluar gitu. Nah, maka pengendalian hama di mobil travel yang lalu lintas mobilitasnya tinggi itu harus dilakukan dengan berkala dan teratur. Kenapa? Karena mobilnya sudah bagus dikendalikan, tapi nanti dipakai lagi. Nah, biasanya paling tidak 2 bulan sekali itu harus. Dan bagaimana metodenya harus semua dipergunakan. Karena kita harus memastikan mobil yang sebesar itu semua harus dikandikan sampai tiap sudutnya bisa di treatment gitu, seperti itu. Baik, pertanyaan lanjutan untuk pengendalian hama di moda transportasi ini idealnya dilakukan berapa lama ya, Ibu? Dilakukan Eh, setiap berapa bulan sekali? ya.
Iya betul. Nah, idealnya 1 bulan sekali, idealnya. Tetapi kalau mm, tidak mungkin di budget dan masih yakin ya, yakin untuk tidak terganggu, ya paling tidak 2 bulan sekali. Kenapa? Karena posisinya kita kan penumpang itu ingin selama perjalanan walaupun sejam 2 jam pengennya nyaman. Jangan sampai duduk tiba-tiba ada kecoa nemplok gitu ya. Karena tadi sekali lagi moda transportasi itu tempat yang sangat mungkin hama itu keluar masuk. Walaupun itu tadi sekali lagi pesawat terbang yang bagus itu sangat mungkin bisa masuk gitu ya. Nah, dan juga kereta api walaupun sudah bagus tetap ada pengaruh juga. Kenapa? Karena ada aktivitas manusia tadi ya. Ada behavior manusia yang makannya kadang nggak rapi, air bisa bisa tercecer karena kita melihat hama itu setetes air bagi hama itu sudah cukup ya, remahan makanan bagi hama itu sudah cukup membuat mereka survive. Nah, jadi kita memang yang menyediakan hamanya karena menyediakan apa yang mereka suka. Gitu, Mbak Indah. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Albert, begitu. Eh, saya ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengatasi kejenuhan umpan untuk pengendalian hama tikus? Itu Hmm, pertanyaan lanjutan yang pertama. Kemudian yang ya. kedua, sekarang ada informasi bahwa fogging tidak dapat digunakan untuk mengendalikan DBD. Nah, itu bagaimana? Untuk Hmm, penjelasannya, Ibu, ya. dipersilakan. Jadi kembali lagi bahwa kita memang mesti melihat catatan atau record dari metode serta pestisida yang digunakan dalam suatu pengendalian. Jadi misalnya terjadi kejenuhan umpan artinya sudah terjadi resistensi pada suatu hama ya, misalnya hama tikus misalnya di suatu tempat karena ini sifatnya khusus. Jadi nggak bisa disamakan di suatu tempat resisten tikus, di tempat lain belum tentu karena bagaimana penggunaan rodentisida atau pestisida untuk tikus. Jadi bagaimana mengatasinya? Nah, tadi gunakan jenis dari bahan aktif yang lain itu sudah bisa dilakukan. Misalnya, kalau untuk rodentisida itu ada yang menyebabkan efeknya itu internal pendarahan di dalam, jadi internal bleeding. Ada juga pengerasan organ, jadi si kalsiumnya banyak sehingga organnya mengeras. Nah, itu harus dipadukan di sana selain pengendalian dengan cara lain. Apakah itu dengan pengendalian fisik, memakai perangkap, juga menggunakan biopestisida yang memang dia memang nggak suka untuk mendatangi area-area yang sudah diberikan biopestisida untuk tikus karena ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang tidak disukai oleh tikus karena aromanya cukup menyengat gitu. Atau bisa juga dengan penggunaan teknologi untuk mengatur gelombang. Bisa, walaupun tidak bisa lama. Kenapa? Karena tikus itu pintar beradaptasinya, hewan cerdas. Mungkin dia dengan energi gelombang itu dia dia menjadi pusing, nggak mau datang, tapi lama kelamaan dia belajar. Nanti dia terbiasa. Jadi biasanya untuk tikus itu masih kekuatan besarnya ada di bait atau umpan, karena dia bisa mengendalikan si hamanya itu dalam jumlah banyak karena bawa ke sarang tikusnya. Nah, seperti itu kalau bagaimana mengatasi kejenuhan, tetap harus ada rotasi dari segi metode dan penggunaan bait atau umpannya. Nah, sekarang ada informasi mengenai pengendalian hama DBD nih, hama nyamuk yang menyebabkan DBD. Tidak boleh pakai fogging. Nah, sekarang kita kembali lagi ke apa pengertian dari fogging itu sendiri gitu. Fogging sendiri itu memang adalah suatu metode di mana dia menyemprotkan larutan pestisida ke suatu area. Area tuh jadi artinya penyemprotan ruang. Penyemprotan ruang. Jadi misalnya di suatu ruang, apakah itu di indoor atau outdoor, itu tapi di suatu area itu membuat nanti si droplet itu cairan itu berupa butiran-butiran halus akan diharapkan kena ke nyamuk dewasa. Jadi fogging itu untuk nyamuk yang dewasa. Jadi kalau larvanya harus pakai larvasida gitu ya. Tidak bisa pakai fogging. Nah, sekarang
kenapa tidak bisa mengendalikan gitu ya. Nah, tergantung bahan aktifnya. Bahan aktifnya yang mana di lokasi tersebut. Jadi sekali lagi pengendalian hama ini sangat tergantung kepada kondisi lingkungan, penggunaan pestisida, dan juga caranya. Nah, bisa jadi misalnya tidak bisa mengendalikan di DBD tetap ada terus, harus dilihat apakah bahan aktifnya itu terus yang mode aksinya sama dan di tempat itu tuh sering dilakukan pengendalian, bisa jadi dia berarti lebih banyak yang resisten nyamuknya sehingga nyamuknya tahan. Nah, sehingga kita harus melihat kembali, oh berarti dia harus pakai metode yang lain. Karena mengendalikan nyamuk DBD itu tidak hanya dengan fogging, bisa juga dengan teknik penyemprotan yang lain. Nah, jadi bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya tentu yang disarankan oleh pemerintah, membersihkan yang kotor. Intinya tadi ada, jangan sampai ada air tergenang atau standing water. Kita berpikirnya air tergenang tuh kayak di luar lah gitu. Padahal di rumah-rumah kita, di dalamnya ada genangan air, standing water di mana? Misalnya di bawah kulkas gitu ya. Atau di pot-pot yang tadinya untuk biar bagus, ternyata ada genangan air yang kita memang perlukan. Tapi ternyata mengundang nyamuk datang atau di talang-talang air. Nah, di Indonesia itu kan masih ada banyak rumah-rumah tuh yang pakai talang air. Itu salah satu standing water yang memang disukai oleh si nyamuk untuk meletakkan telur. Nah, di situ ya. Nah, jadi memang kita sendiri harus melakukan pencegahan-pencegahan yang kuncinya selalu disampaikan no standing water, tidak boleh ada air tergenang. Itu aja dulu untuk mencegahnya, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Mbak Indah. Oke, baik. Di kolom chat ini belum ada pertanyaan kembali. Yang kita sudah ada untuk beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan sebelumnya, begitu Ibu. Ini tentang pengendalian hama rayap. Jadi di bisnis itu juga ada kekhawatiran di Ya. tempat bisnis itu terdapat hama rayap, begitu Ibu. Nah, bagaimana cara pencegahannya dan juga pengendaliannya seperti apa baiknya? Ya. Jadi rayap itu tadi disampaikan bahwa kita sebenarnya manusia yang mendatangi rayap karena kita membuka lahan-lahan untuk dibuat aktivitas bangunan-bangunan aktivitas manusia, apakah itu permukiman atau tempat bisnis gitu ya. Jadi kita mendatangi dia, mendatangi si rayap itu. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya tentu seharusnya sebelum mendirikan bangunan harus dicek dulu. Apakah di tempat itu sudah ada koloni rayap atau belum? Idealnya demikian. Bahkan beberapa bisnis menyediakan layanan tersebut. Jadi disurvei dulu. Kalau misalnya ada rayap, lalu tetap pengen di situ, maka ada pengendalian yang namanya prakonstruksi. Jadi sebelum konstruksi dijalankan, dilakukan dulu pengendalian rayap. Jadi ada tekniknya, gitu ya, dengan termitisida. Atau juga bisa dengan pengendalian fisik yang pakai lapisan apa semodel plastik gitu ya untuk menahan. Jadi membuat barrier untuk yang rayap ini. Nah, bagaimana kalau sudah dibangun, taunya baru tahu ada rayap. Nah, sama itu juga ada pengendaliannya. Jadi ada sistem injection, bisa kita suntik dari atas. Tapi kita perlu melihat juga ini rayapnya rayap yang mana, karena rayap ini jenisnya banyak. Gitu ya, ada rayap tanah, ada rayap kayu kering gitu. Itu cukup banyak. Nah, tapi sekali lagi rayap ini sama kayak kutu busuk tidak mudah untuk dikendalikan. Jadi perlu kesabaran, perlu konsistensi dalam pengendalian seperti itu. Karena ada kasus juga gedung yang tinggi di Jakarta, gedung perkantoran itu lantai 25 ada rayapnya. Tuh berarti kita bisa melihat bagaimana rayap itu bisa bergerak dari apa namanya bawah ke atas. Seperti itu. Oke, baik. Saya persilahkan bagi peserta mungkin yang masih ingin bertanya, begitu, masih ada hal yang ingin disampaikan, mungkin didiskusikan pada sore hari ini terkait pentingnya pengendalian hama untuk kelangsungan bisnis, begitu ya. Oke. Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab
dapat kita cukupkan, Ibu, Oke, karena siap. kita sudah selesai untuk pertanyaan dari seluruh peserta. Nah, bagi peserta yang masih ingin bertanya begitu dan ingin mendapatkan materi tentang pengendalian hama, di Ahli Hama kita memiliki banyak program seperti itu. Jadi bisa mengikuti salah satunya seperti itu. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lin. Kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya di Zeminar Ahli Hama karena pada Zeminar Ahli Hama ini kita akan bersama dengan pemateri PES Expert yaitu Ibu Dr. Lin dan juga Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Baik, nah untuk em, seminar yang telah dilaksanakan, kita memiliki channel YouTube, jadi bisa juga dipelajari pada channel YouTube Ahli Hama, boleh di-subscribe dan juga di-like untuk eh, seminar yang telah dilaksanakan di sana. Oke, baik. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan training, saya ingatkan kembali bahwasanya kita memiliki program in-house. Kemudian untuk selanjutnya yaitu PCM yang akan dilaksanakan sebentar lagi yaitu 2 April. Kemudian BPT dan juga APT. Baik, dari saya sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih.